Ya, pemirsa, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia akhirnya mendapatkan dana penyertaan modal negara PMN sebesar 7,5 triliun rupiah. Dan pemberian dana PMN ini menjadi bukti kepercayaan negara terhadap outlook kinerja dan peran Garuda Indonesia dalam roda perekonomian nasional. Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia Persero Tbk secara resmi telah menerima penyertaan modal negara atau PMN senilai 7,5 triliun rupiah pada Selasa 20 Desember 2022. Pemberian PMN diharapkan akan terus memperkuat upaya Garuda Indonesia dalam mengakselerasikan pemulihan kinerja usaha yang diselaraskan dengan komitmen pemerintah terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk Irfan Setia Putra mengatakan, dukungan berkelanjutan yang diberikan pemerintah dalam fase pemulihan kinerja ini tentunya menjadi penanda penting atas kepercayaan negara terhadap outlook kinerja dan peran Garuda Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam roda perekonomian nasional. Irfan menambahkan dukungan dana PMN yang berasal dari APBN tahun 2022 tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan kinerja perusahaan khususnya pada lini operasional penerbangan. Di antaranya melalui program restorasi armada, pemeliharaan spare part pesawat dan berbagai komponen pesawat lainnya, serta penyihatan arus kas perusahaan guna mendukung kelancaran operasional Garuda Indonesia. Sementara itu, Garuda Indonesia Group melalui layanan penerbangan full service Garuda Indonesia dan low cost carrier LCC Citylink juga telah menyiapkan sedikitnya 1,3 juta kursi penerbangan pada periode peak season Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang diproyeksikan akan berlangsung pada tanggal 18 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, raih dana PMN Garuda Indonesia makin ekspansif. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Irfan Setia Putra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Ya, halo, selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi, terima kasih. Ya, salam sehat Pak. Sehat selalu, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ini menarik ya, baru saja kita mendengar kabar begitu bahwa memang sudah resmi untuk mendapatkan dana PMN ini, penyertaan modal negara 7,5 triliun rupiah. Tapi sebelum membahas lebih jauh, saya ingin tanya lebih dahulu nih terkait dengan capaian dari kinerja pendapatan Garuda begitu per kuartal 3 kemarin tumbuhnya 60,35%. Ini bisa diceritakan ini Pak, perjalanannya sampai bisa mencapai capaian double digit ini. Ya, jadi memang dapat kami sampaikan bahwa memang ada peningkatan 60,35% ya, Ya. Menjadi sekitar $1,5 miliar di kuartal ketiga, in total 100 di kuartal 3 2022 ini dibandingkan 2021 tentu saja. Nah, ini memang terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa melewati proses PKPU beberapa waktu yang lalu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini juga sesuai dengan perkembangan situasi COVID di Indonesia, di mana relaksasi penerbangan ini sudah mulai dibolehkan, dan Garuda kan memang kita terus-menerus di masa pandemi ini mempersiapkan diri untuk bisa meraih kinerja begitu penerbangan atau orang terbang itu lebih direlaksasi persyaratannya. Alhamdulillah kita juga melakukan banyak terobosan termasuk pembukaan atau menghidupkan rute-rute lagi sehingga ini semuanya direpresentasikan dengan peningkatan penjualan. Namun demikian akibat dari homologasi tentu saja kita berhasil menekan cost khususnya di lini penyewaan pesawat yang cost-nya bisa turun hampir di level 50%. Sayangnya di kuartal 3 memang kita menikmati kenaikan harga aftur. Nah, ini balancing di sana sini dan kami ingin sampaikan bahwa kinerja dan outlook kita makin membaik ke depannya. Baik, jumlah penumpang pada kuartal 3 juga mengalami kenaikan 61,11% menjadi 10,4 juta penumpang. Ini menarik. Sementara Anda tadi mengatakan ada efisiensi begitu. Apakah masih sesuai dengan jumlah armada begitu dalam memberikan layanan penerbangan bagi masyarakat domestik dan juga internasional? Ya, ini memang terjadi peningkatan dan sebenarnya bila
kita bisa menyediakan pesawat sesuai dengan harapan publik, tentu saja peningkatan ini, angka ini bisa lebih meningkat. Oke. Memang di kuartal 3 ini kita punya keterbatasan jumlah pesawat yang serviceable. Ini yang kemudian kita harapkan atau kita upayakan nanti bisa kita percepat dengan masuknya dana dari PMM ini. Jadi PMN ini dan kemudian tersedia pesawat ini sebuah rangkaian dari diskusi panjang kita dengan para kreditur pada waktu PKPU yang membuat mereka akhirnya menyetujui proposal kita. Dasar dari persetujuan proposal kita itu yang isinya haircut dan segala macam itu. Pertama adalah kita punya proposal yang kelihatannya convincing dan kita sangat yakin ini bisa kita eksekusi, yaitu sebuah bisnis plan yang memastikan Garuda profitable. Yang kedua, bahwa ini juga didukung oleh pemegang saham utama, dalam hal ini pemerintah, dengan injeksi PMN sebesar 7,5 triliun. Sementara itu pemerintah memang mensyaratkan 7,5 triliun itu hanya akan bisa dilakukan apabila ABC dilakukan oleh Garuda. Oke. Jadi ini semua satu rangkaian yang akhirnya sampai pada titik hari ini 7,5 triliun muncul, masuk ke dalam Garuda, peningkatan penumpang juga menunjukkan tanda-tanda membaik, dan kita punya ruang yang cukup luas untuk pertumbuhan bila tambahan pesawat ini bisa kita sediakan. Oke, apakah juga dengan perolehan dana PMN tadi begitu menjadi milestone juga ini bagi perseroan untuk bisa meningkatkan pemulihan dari kinerja Garuda Indonesia ke depan, dan bagaimana optimalisasi yang akan dilakukan oleh manajemen, Pak Irfan? Ya, dari awal kami sampaikan bahwa 7,5 triliun ini diperuntukkan mayoritas lebih dari 60%-an itu untuk restorasi pesawat. Kenapa itu sangat dibutuhkan? Karena dengan adanya restorasi pesawat memungkinkan kita meningkatkan frekuensi penerbangan dan penambahan rute. Dengan tambahan frekuensi penerbangan dan tambahan rute ini memungkinkan kita untuk meningkatkan pendapatan. Jadi ini semua sih logikanya lurus-lurus saja, gitu kan. Oke. Memang jadi milestone yang sangat kuat 7,5 triliun ini. Karena apa? Karena selama ini sebelum 7,5 triliun masuk, kita ini merestorasi pesawat atau menyediakan pesawat-pesawat tambahan itu dasarnya dari dua. Yang satu hasil operasional perusahaan yang sudah positif ya. Yang kedua kita kerjasama dengan PPA untuk percepatan restorasi pesawat. Demikian. Baik. 60% berarti memang untuk restorasi pesawat, berarti ini sangat krusial begitu ya bagi pemulihan kinerja perseroan juga ke depan. Lantas kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu, bagaimana dengan fokus dari perusahaan ke depan begitu? Layanan domestik kemarin juga sudah dikencangkan. Apakah penerbangan internasional juga menjadi fokus utama saat ini, Pak Irfan? Ya, fokus utama kita tetaplah domestik ya. Fokus utama kita tetap domestik. Namun demikian mandat kita sebagai national fare carrier ini kan adalah membawa orang Indonesia ke luar negeri dan membawa wisatawan ke Indonesia. Jadi kita memang melakukan peningkatan frekuensi ke beberapa rute, tetapi tidak sefenomenal sebelum pandemi ya. Maksud saya fenomenal itu kita sempat ada rute ke Singapura berapa belas sehari. Hari ini kita antara 2 dan 3 per hari. Kita juga tingkatkan rute frekuensi penerbangan ke umroh. Ya. Tapi kita juga masih membatasi frekuensi ke rute-rute tertentu sambil membuka kembali rute yang sangat populer dan yang kami yakini bisa memberikan sinyal positif atau impact positif terhadap recovery ekonomi kita, yaitu apa? Pariwisata dan membawa wisatawan asing. Betul. Bukan membawa orang Indonesia keluar ya. Yes. Jadi kita lebih banyak fokus sekarang membawa wisatawan asing ke Indonesia, dan ketika kita bicara wisatawan kita bicara Bali. Yes. Jadi kita buka Sydney, Bali langsung, Singapura, Melbourne, Narita, Jepang, dan juga dari Seoul. Jadi kita fokus ke situ, kita perbanyak, sementara yang dari Jakarta kita tetap secara hati-hati perlahan-lahan kita tingkatkan. Baik, berarti memang ada beberapa rute penerbangan internasional juga yang sudah dibuka kembali, tapi frekuensinya juga masih dibatasi begitu Pak Irfan. Kalau kita bicara mengenai kendala begitu, dengan dana segar tadi 60% untuk restorasi, butuh berapa lama sehingga nanti penyesuaian ini bisa ya dikatakan seimbang kembali Pak Irfan? Ya, kita sudah memutuskan bahwa jumlah pesawat kita tidak akan sebesar jumlah pesawat sebelum pandemi. Jadi kita sudah memutuskan di kisaran 70 pesawat dan harapannya
proses percepatan perbaikan atau restorasi ini bisa dilakukan dengan adanya dana tersebut yang masuk. Kita harapkan semuanya bisa selesai menjelang akhir tahun 2023. Kita memang harus mengakui ada sedikit kendala dari sisi perbaikan engine, karena begitu kita bicara perbaikan engine, anak perusahaan kita yang namanya GMF ini baru punya license untuk perbaikan engine 737 yang narrow body, yang pesawat yang kecil. Sementara untuk Airbus maupun 777 itu kita harus rebutan slot perbaikan dengan maskapai di seluruh dunia. Oke. Ini juga jadi menantang, dan tapi kita optimis ya, kita sudah dapat support dari GE, dari Rolls-Royce untuk memastikan percepatan ini bisa kita lakukan. Yang jelas adalah bahwa seluruh pesawat narrow body atau pesawat 737 kita akan operasional semuanya untuk sampai mulai akhir tahun ini, sehingga kami ingin memastikan bahwa rute-rute di dalam negeri bisa kita layani dan kita tambah frekuensinya. Oke, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu, Anda melihat seberapa efektif sih dengan efisiensi yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kinerja, apalagi dalam melayani domestik begitu. Rute-rute yang kemarin gemuk juga apakah terus dikembangkan atau ada beberapa rute domestik yang justru dikurangi begitu Pak Irfan? Ya, jadi strateginya adalah memastikan bahwa market segmen yang disasar oleh Garuda ini bisa kita layani semaksimal mungkin. Oke. Karena mohon difahami bahwa kita memang mengambil market segmen yang full service ya, yang relatively kisarannya tidak sebanyak market segmen LCC ya. Iya. Tapi kita ingin pastikan bahwa kebutuhan mereka kita layani untuk ke daerah-daerah, untuk ke lokasi wisata, tetapi kita juga sekarang sedang terus-menerus memikirkan bahwa Garuda juga bisa terbang dari daerah-daerah ke Jakarta pagi hari, ya kan? Jadi kita ingin menambah frekuensi penerbangan dari kota-kota di luar Jakarta menuju Jakarta pagi hari, sehingga memungkinkan mereka bisa memulai aktivitas bisnisnya di Jakarta tanpa perlu menginap dahulu di Jakarta. Oke, itu yang dibutuhkan oleh pebisnis begitu ya. Semakin Betul, cepat semakin betul. baik begitu untuk waktu tempuh, sehingga mereka bisa melakukan meeting di beberapa lokasi bahkan dalam satu hari begitu ya Pak. Betul, dan kita ingin pastikan bahwa pergerakan ini memberikan dampak positif di daerah, bukan semuanya ke Jakarta. Karena kalau orientasinya 100% Jakarta centric, orang yang membutuhkan meeting pagi di Jakarta harus datang 1 hari sebelumnya, ya kan? Baik. Jadi kita akan banyak menginapkan pesawat kita di beberapa daerah untuk memastikan bahwa penerbangan pagi dari daerah itu bisa kita layani. Baik. Dan bisa menciptakan pertumbuhan di daerah yang lebih baik dan lebih balance. Oke, berikut ini kami sampaikan infografis terkait dengan kinerja pendapatan Garuda Indonesia. Ya, data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan, ini naiknya cukup kencang sekali kalau kita bandingkan begitu ya, kuartal 3 tahun ini dengan kuartal 2 2022. Dari 939 juta dolar Amerika kemudian meningkat pada kuartal 3 tahun ini menjadi 1,5 miliar dolar Amerika. Kenaikannya 60,35% dari sisi pendapatan. Dan ini pun juga terakumulasi dengan pertumbuhan penumpang Garuda Indonesia dari kuartal 3 tahun ini juga mengalami peningkatan 61,11%. Ya, pada kuartal 2 lalu 6,5 juta penumpang, kemudian pada kuartal 3 tahun ini sudah melonjak menjadi 10,49 juta penumpang. Selanjutnya dari sisi kontributor pendapatan Garuda Indonesia pada kuartal 3 itu dari mana saja? Ada penerbangan berjadwal sekitar 57,87%, penerbangan tidak berjadwal 171,88%, peningkatan sudah di atas 100%, kemudian pendapatan lainnya 27,13%. Dan selanjutnya untuk layanan penerbangan libur Nataru, Natal dan Tahun Baru dari Garuda Indonesia, apa saja untuk yang full service, ini Garuda Indonesia berarti ada rute domestik dan juga internasional yang dilayani ya. Untuk rute domestik disediakan 503.407 kursi. Kemudian yang untuk internasional 116.267 kursi. Sementara untuk yang low cost carriers LCC ini Citylink
Rute domestiknya 684.682 kursi, kemudian rute internasional 34.560 kursi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Irfan Setiaputra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Pak Irfan, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada tadi, dari sisi kontributor ya ini menarik. Penerbangan berjadwal 57,87%, yang tidak berjadwalnya di atas 100%. Bisa dijelaskan lebih jauh ini, Pak Irfan? Ya, kebetulan alhamdulillah kita ini beberapa kali di-charter pesawat kita. Oke. Dan pesawat itu di-charter untuk beberapa event-event seperti G20 kemarin dan juga beberapa event lainnya yang spesifik. Jadi teman-teman itu maunya pergi satu pesawat. Tapi saya juga ingin informasikan bahwa pesawat kita beberapa waktu ini sering sekali dipakai oleh pimpinan negara. Dan inilah yang menyebabkan adanya peningkatan ya di sisi pendapatan tidak berjadwal gitu kan. Jadi ini terus kita dorong penerbangan tak berjadwal ini. Namun demikian fokus utama kita tetaplah di penerbangan yang berjadwal. Oke. Berarti memang ini ada peningkatan yang cukup signifikan begitu karena ada penyewaan pesawat yang dialami atau diterima oleh Garuda Indonesia. Nah, lantas momen Nataru ini, Natal dan Tahun Baru ini Pak Irfan yang memang selalu dinanti-nantikan oleh banyak maskapai penerbangan begitu. Bagaimana dengan Garuda Indonesia? Ya, seperti diketahui semuanya memang Nataru ini adalah masa di mana peak season lah buat kami di Garuda dan juga di maskapai yang lain. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya informasikan terkait Nataru yang mungkin agak sedikit berbeda dengan Nataru sebelumnya dari sisi bagaimana kita meng-approach soal Nataru ini. Yang pertama adalah kita tidak ada kenaikan harga. Okay. Ya, jadi biasanya memang menjelang libur panjang atau Nataru atau Lebaran itu kita memohon kesempatan kepada regulator untuk bisa memperoleh surcharge karena penerbangan di masa-masa seperti ini kan biasanya begini, berangkat penuh pulang kosong, berangkat kosong pulang penuh gitu ya biasanya. Tapi kali ini kita tidak minta karena kita menyadari bahwa publik ini sudah terkena imbas dengan kenaikan harga aftur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tingkatkan beberapa frekuensi di rute-rute yang populer karena kita monitor terus isian dari pesawat kita dan tanggal-tanggal tertentu memang sudah mendekati 100%, sementara untuk tanggal-tanggal yang tidak terlalu ini populer masih di kisaran 60-70% isiannya. Tapi kami tetap optimis bahwa ini mayoritas penerbangan kita itu akan diisi di level 90%. Nah, saya meminta ke seluruh direksi dan tim manajemen Garuda untuk secara bergantian mulai dari 2 hari yang lalu ke airport, ya, untuk dinas jaga. Saya sudah 2 kali dinas jaga di Soekarno-Hatta. Kenapa? Saya mengatakan kepada tim, ini adalah masa dari waktu di mana para penumpang kita ingin bersenang-senang, kan? Ingin menikmati liburan. Tugas Garuda, tugas manajemen Garuda, dan tugas seluruh karyawan Garuda adalah jangan merusak kesenangan orang. Gitu. Kalau bisa ditingkatkan, tapi kalaupun kita tidak bisa jangan dirusak. Sehingga kita ingin memastikan kalau pesawat lebih siap, jangan ada delay. Kalau ada delay kita upayakan yang terbaik. Yang kedua kita pastikan jangan ada bagasi yang rusak maupun hilang. Anda bisa kebayang mau ke Bali bawa anak, dia pakaian semua peralatan renangnya hilang, itu disaster ya. Buat maskapai satu koper hilang katanya ya akan ada saya ganti, tapi bukan itu. Ini merusak kesenangan orang. Jadi kami ingin sangat fokus bahwa kebahagiaan orang yang mereka cari dengan berlibur ini tidak kita rusak, kalau bisa kita tingkatkan. Memang akan ada beberapa surprises kecil-kecil yang kita lakukan di pesawat dan ini terus kita ekspektasikan ini bisa disambut dengan baik oleh para penumpang ya. Jadi itu dan kita tingkatkan seperti tadi diinformasikan, kita tingkatkan jumlah seat, kita berharap pada peningkatan jumlah penumpang di kisaran 30%. Walaupun saat ini saya juga ikut memonitor isian pesawat, bila kita rasa ini dibutuhkan tambahan pesawat, tentu saja dengan senang hati kita akan tambahkan khususnya ke destinasi yang populer.
Kita juga cukup surprise ya, Oke. bahwa penerbangan internasional kita ke Denpasar itu mostly sudah fully book sampai Februari. Isinya wisatawan semua asing, bukan orang Indonesia. Jadi dari Australia itu sudah Melbourne dan Sydney sudah mendekati penuh ke Denpasar. Kita minta maaf bahwa kita mungkin belum bisa nambah penerbangan internasional kali ini. Demikian. Wow, sampai dengan Februari begitu ya penumpang khususnya dari wisatawan mancanegara yang memang tadi sudah disampaikan justru kita yang harusnya mendatangkan memang wisatawan atau warga negara asing ke Indonesia ya, bukan memberangkatkan warga negara Indonesia ke luar negeri untuk pelesiran. Justru Tapi jangan salah Ya. ini. Saya nothing negatif dengan teman-teman Ya. yang ingin bepergian ke luar negeri loh. Karena Boleh. mungkin saya juga ikut bepergian. Tapi betul. mari kita fokus bahwa wisatawan asing yang berkualitas ke Itu kita dia. sehingga mereka spendingnya bisa lebih banyak. Yes, karena memang kalau kita bicara mengenai sektor pariwisata yang menopang juga industri penerbangan kan memberikan kontribusi yang besar. Jadi memang ini menjadi manfaat ataupun benefit yang besar juga nih bagi destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia begitu ya Pak Irfan. Oke, Betul tapi sekali, kalau betul sekali. kesiapan dengan armada SDM tadi sudah Anda sampaikan. Lantas proyeksi Anda sampai dengan tahun 2022 bagaimana ini? Ya, mungkin kita semua pihak sudah mengetahui bahwa di semester pertama kita mengumumkan peningkatan cukup drastis dari keuntungan kita sebesar hampir 58 triliun. Oke. Ini mungkin saya ingin menegaskan ulang bahwa ini adalah dikarenakan pengurangan jumlah hutang hasil dari homologasi kita di PKPU ya. Ya. Jadi it's one off transactions, it's non cash ya. Saya ingin membuktikan kepada publik bahwa ditutup tahun 2022 profitability kita itu lebih tinggi dari 58 triliun. Mungkin tidak triliunan tetapi lebih tinggi. Untuk membuktikan kepada publik, kepada pasar bahwa Garuda is on the right track dari sisi tujuan kami di business plan, yaitu fokus ke profitability. Jadi ini akan kita terus kejar di tahun 2022, sebuah tahun yang sangat menantang buat di Garuda, sambil kami mempersiapkan fundamental organisasi, transformasi organisasi untuk menghadapi 2023 ke depan. Baik, itu dia tantangan yang sudah disiapkan begitu, mitigasi dan manajemennya begitu ya Pak Irfan. Terima kasih banyak nih Pak Irfan atas waktu dan sharing Anda berikan. Sudah cukup banyak insight yang diberikan begitu bahwa memang sudah right on the track begitu yang Anda katakan ya, laju dari pemulihan kinerja Garuda Indonesia. Maju terus Pak untuk maskapai penerbangan nasional. Saya mungkin ya. boleh ada satu tambahan. Oke, silakan. Ini lagi ada ini kita lagi masa perdagangan dan pelaksanaan HMTD ya. Oke. Terkait dengan right issues. Mudah-mudahan informasi yang keterbukaan yang selama ini kita berikan membuat teman-teman yang memegang saham bisa mengeksersis haknya, ya kan, dan mudah-mudahan nanti begitu dibuka di umum, kami juga berharap ya bahwa nanti semua aktivitas yang kita lakukan sebagai bagian dari eksekusi janji di homologasi ini bisa akhirnya membuat perdagangan saham Garuda bisa dibuka lagi. Betul. Nah, ini harapan dan kami tentu saja berharap dukungan publik yang terus-menerus terhadap kinerja Garuda. Betul, itu dia yang penting. Itu harapan kita. Betul. Yang penting memang kita harus memberikan suatu kinerja yang positif ya, capaian-capaian yang positif juga memberikan keyakinan tentunya bagi para investor yang sudah memiliki saham-saham Garuda Indonesia ini Pak Irfan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Irfan. Terima kasih. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan iDirectional, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.